Halo parents, kembali di channel Generasi Sehat. Pada sesi kali ini saya akan membahas bagaimana penanganan demam pada anak. Simak video ini sampai habis ya. Parents, demam merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal, di atas 38 derajat Celcius. Atau kalau di bawah itu sampai dengan 376, biasa kita sebut sebagai sumeng atau subfebris. Parents, demam ini sebenarnya merupakan suatu indikator di mana tubuh si anak sedang melakukan pertahanan diri untuk melawan infeksi tertentu, baik oleh virus, bakteri, maupun penyakit lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa tubuh si anak ini memiliki respon yang baik, namun tetap harus dipantau dan juga harus diwaspadai. Ada beberapa hal nih parents yang harus diperhatikan apabila anak mengalami demam. Yang pertama yaitu pastikan apakah si anak ini baru melakukan imunisasi. Yang kedua, apakah si anak baru bermain di tempat yang panas. Kemudian yang ketiga, apakah anak baru kontak dengan orang yang sakit, misal sakit flu, sakit batuk. Kemudian yang keempat, apakah anak baru kontak dengan orang yang baru bepergian dari luar kota, atau justru si anak sendiri yang baru pergian dari luar kota. Kemudian yang kelima, pastikan dulu apa yang baru dikonsumsi oleh si anak. Karena ada beberapa faktor nih parents yang bisa menyebabkan anak mengalami demam. Bisa karena infeksi virus, bakteri, parasit, jamur, atau karena toksin, keracunan, atau reaksi kekebalan tubuh. Bisa juga karena si anak alergi terhadap makanan tertentu, dan masih banyak lagi. Apa yang bisa parents lakukan saat anak mengalami demam? Yang pertama, berikan kompres air hangat. Letakkan kompres ini di bagian lipatan ketiak dan juga lipatan paha, di mana area ini terdapat pembuluh darah besar. Dan kompresi anak ini lakukan selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Kemudian yang kedua, cukupi kebutuhan cairan tubuh si anak. Berikan si anak minuman bernutrisi seperti susu, jus buah, atau ASI, dan juga minuman elektrolit yang disukai oleh anak. Kemudian yang ketiga, berikan anak pakaian yang tipis dan juga nyaman. Atau kalau anak mau dikasih selimut, kasih selimut yang tipis saja. Selanjutnya, parents bisa menempatkan si anak di ruangan yang sejuk dan nyaman. Bila perlu, parents bisa menyalakan AC untuk menjaga ruangan tetap sejuk. Kemudian, perbanyak istirahat dan juga mengurangi aktivitas. Nah, ini sangat penting parents untuk membantu pemulihan tubuh si anak. Kemudian parents, apabila anak masih tampak gelisah dan juga merasa tidak nyaman, parents bisa memberikan obat penurun panas, dan yang dianjurkan ialah paracetamol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per tiap kali pemberian. Atau parents juga bisa membaca di brosur obat yang parents beli. Ada 3 hal yang perlu dipantau saat anak mengalami demam. Yang pertama ialah input. Jadi parents harus memantau asupan makan minum yang diberikan kepada si anak. Apakah si anak mau makan minum atau si anak tidak mau makan minum sama sekali. Yang kedua ialah output. Jadi parents harus memantau buang air kecil si anak setiap 3-4 jam sekali. Apabila anak tidak buang air kecil lebih dari 4-6 jam, ini perlu diwaspadai terjadinya dehidrasi. Kemudian yang ketiga ialah aktivitas. Jadi parents harus memantau aktivitas si anak. Apakah si anak ini tidur terus, lemas, lesu, kejang. Jadi parents harus memantau juga ada tidaknya penurunan kesadaran pada si anak. Kapan parents harus membawa si anak ke rumah sakit atau ke dokter? Yang pertama ialah apabila si anak berusia kurang dari 3 bulan. Nah, mau demam suhu berapapun, jika si anak berusia kurang dari 3 bulan, segera bawa si anak ke dokter. Kemudian yang kedua, apabila si anak usia di atas 3 bulan sampai dengan 36 bulan, nah ini boleh ditunggu sampai 3 hari. Namun bila suhunya di atas 39 derajat Celcius, ya parents jangan menunggu sampai 3 hari, segera bawa si anak ke dokter. Kemudian yang ketiga, apabila si anak sudah diberi obat penurun panas sendiri lebih dari 3 hari,
dan belum kunjung sembuh. Nah, ini segera bawa anak ke dokter. Dan juga parents harus segera membawa anak ke rumah sakit apabila terdapat salah satu atau lebih hal-hal berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, apabila anak demam disertai dengan sesak nafas, segera bawa anak ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, apabila anak demam disertai muntah dan juga nyeri perut yang hebat, nah ini bawa anak ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, apabila si anak mengalami penurunan kesadaran seperti lemas, tidur terus, tidak bisa diajak ngobrol, nah ini harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian yang keempat, apabila anak mengalami kejang disertai demam, nah ini segera bawa anak ke rumah sakit. Selanjutnya, apabila anak demam disertai dengan anak tidak mau makan minum sama sekali, nah bawa anak ke dokter atau ke rumah sakit. Nah parents, semoga informasi ini membantu dan semoga si kecil dan parents senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam generasi sehat.